saya Kinayati, saya Santi Safira Aulia. Kami dari Này bóng mong muốn hát tấm bia đòi ôn tôi chỉ mỗi ngày ôn hàng cái bóng kim dân nó có bóng ra đây berdua cepet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 CCKT 2 ingin mewawancarai Pak Saji. Apa yang bisa dibantu? Apa pertanyaannya? Dalam organisasi ini Pak Saji menjabat sebagai apa? Organisasinya organisasi internal sekolah atau di luar sekolah? Internal sekolah. Internal sekolah. Oke, jabatannya sebagai wakil kepala sekolah bagian humas, hubin, hubungan masyarakat dan hubungan industri. Terus membawai apa? Membawainya berusaha kerja khusus, itu yang mengantarkan anak-anak untuk mencari pekerjaan dan kuliah. Kemudian yang kedua, membawai praktek kerja lapangan atau PKL. Itu di kelas 2 mereka mempersiapkan memasuki dunia kerja dengan praktek selama 6 bulan. Terus struktur organisasi yang ada di humas. Yang ada di humas itu struktur organisasinya penanggung jawab kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah saya sebagai wakilnya, kemudian membawai 2 bidang, 1 bidang BKK, 1 bidang PKL. Bidang BKK ketuanya Pak Rizky, Miftahul Rizky, kemudian Pak Miftahul Rizky membawai 2 guru atau 2 personil, 1 Ibu Badria, yang kedua Bapak Tunggal. Terus untuk PKL itu ketuanya itu adalah Pak Dino, membawai Pak Yoga Dwi Prasetyo dan Ibu Aulia. Itu strukturnya. Tujuan organisasi humas seperti apa Pak? Tujuannya itu memfasilitasi antara sekolah dengan masyarakat, antara sekolah dengan industri, yang mana di dalam sekolah itu ada siswanya. Berarti nanti hubungan sekolah dengan industri itu siswa magang, kemudian yang kedua siswa bekerja. Terus kalau dengan masyarakat, bagaimana hubungan internal sekolah, adaptasi dengan masyarakat, di mana masyarakat ini tentunya di situ ada beberapa poin, ada masyarakat yang agamis, ada masyarakat yang sosial, ada masyarakat yang berlatar belakang politik. Kalau yang sosial berarti bagaimana interaksi anak-anak ini pada saat berada di luar itu diterima di lingkungan masyarakat sosial. Kalau secara pemerintahan berarti bagaimana keberadaan sekolah ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ada di situ. Apa tugas organisasi yang ada di dalam itu? Oke, yang ada kalau BKK. Kalau BKK itu berarti tugasnya mulai dari tugas pokok dan fungsinya. Itu BKK mulai dari kelas 1 itu bagaimana mendata semua kelas 1 baik itu secara fisik maupun secara rohani. Secara fisik itu berusaha kerja khusus berarti harus mempunyai data tinggi badan, berat badan, kemudian buta warna. Kemudian kalau secara rohani atau jiwanya, apa sih minat bakatnya anak kelas 1 atau kelas 10, kemudian apa cita-citanya, kemudian pekerjaan apa yang nanti diharapkan. Itu di kelas 1 tugasnya bagaimana mendata. Terus yang kelas 2 BKK itu mulai memberikan materi pembelajaran dalam bentuk latihan soal psikotes, psikologi tes, kemudian latihan membuat surat lamaran kerja, kemudian bagaimana wawancara kerja, bagaimana mereka memasuki dunia kerja, khususnya mempersiapkan pada saat anak-anak mau PKL. Terus di kelas 12 berarti BKK itu memfasilitasi mencarikan pekerjaan, perusahaan diundang ke SMK Negeri 7, kemudian kita buka stand, anak-anak disuruh daftar. Terus kalau misalnya diterima ataupun tes berada di luar, berarti BKK nanti mengantarkan ke tempat di mana anak-anak itu tes. Terus yang berikutnya adalah tracer study. Tracer study itu penelusuran tamatan. Fungsi BKK itu memfasilitasi dan mendampingi alumni SMK sampai 2 tahun kelulusan.
Jadi 2 tahun kelulusan itu dia sudah keluar dari SMK, tetapi selama 2 tahun masih dipantau kerjanya di mana, atau kalau nggak kerja kuliahnya di mana. Kemudian kalau nggak kuliah nggak kerja, kalau wirausaha di mana. Kalau misalnya masih nganggur, kita akan memberikan informasi secara rutin melewati media sosial baik WA maupun Instagram mengenai informasi pasar kerja. Jadi mereka didata. Terus setelah tahun ketiga baru mereka dilepas. Terus kalau untuk PKL itu mulai dari mencarikan tempat di dunia usaha, dunia kerja, baik TKJ maupun TSM, kita data terlebih dahulu semua informasi bengkel-bengkel yang ada di wilayah SMK Negeri 7. Kemudian nanti begitu masuk di kelas 11, anak-anak diberikan surat untuk mencari bengkel. Kalau sudah memberikan pelatihan kepada anak-anak mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Kalau sudah, mereka akan magang selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu mulai dari penerjunan, monitoring sampai dengan penarikan, sampai dengan mereka dievaluasi selesai. Kemudian setelah itu mereka ujian masuk ke kelas 3. Jadi tugasnya bagian PKL itu memfasilitasi mencari pengalaman di dunia kerja. Kalau program kerja organisasi humas? Kalau program kerja organisasi humas itu mulai dari memfasilitasi Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan di luar, misalnya ada kegiatan piknik, kemudian ada silaturahmi dengan keluarga besar SMK Negeri 7, atau kalau kayak kemarin misalnya ada kegiatan buka bersama dilanjutkan dengan halal bihalal, itu yang memfasilitasi adalah humas. Kemudian tidak hanya sekedar kepada Bapak Ibu dan karyawan, tetapi kepada para peserta didik tadi melewati program BKK dan BKL. Kemudian selain itu program kerja humas adalah menggandeng relasi dengan lingkungan masyarakat. Dalam hal ini ada Pak Lurah, kemudian ada Pak Camat, bagaimana interaksi antara sekolah dengan kecamatan, dengan kelurahan agar terjalin hubungan yang harmonis. Selain itu, kita mengundang juga dari HRD perusahaan, atau kita berkunjung ke HRD perusahaan Human Resource Development, kita hadir di sana, kita minta informasi pasar kerja. Kalau sudah mendapatkan, kemudian kita sharekan, kita bagikan kepada anak-anak. Apa sih tantangan dan solusi kegiatan humas? Tantangan untuk humas itu kalau dari Bapak Ibu guru, tantangannya apa? Bapak Ibu guru sibuk, sehingga untuk menyatukan aspirasi, menjembatani agar terjalin komunikasi itu butuh kerja ekstra. Misalnya pada saat kita mengadakan pengajian, maka bagaimana agar Bapak Ibu itu semuanya bisa mengikuti. Solusinya gimana? Ya bagaimana agar kita komunikasi dengan Bapak Ibu dengan sebaik mungkin. Kemudian kalau misalnya tantangan dengan pabrik itu tidak bisa diatur oleh sekolah, maka solusinya gimana? Sekolah yang mengikuti pabrik. Sebagai contoh misalnya pada saat di sekolah ada ujian tetapi ada rekrutmen di perusahaan, maka yang dikalahkan ada ujian di sekolah. Anak-anak mengikuti ujian yang ada di perusahaan. Terus tantangan berikutnya justru dari anak-anak sendiri. Sebagian besar anak-anak itu kalau misalnya sudah ada informasi pekerjaan, banyak yang tidak mau mendaftar, jadi seolah-olah tidak butuh pekerjaan. Nanti kalau sudah daftar, banyak yang tidak mengikuti tes, atau nanti sudah mengikuti tes tahap 1, tahap 2-nya nggak ada. Kemudian ada yang nanti sudah sampai training baru dapat 1 minggu balik kanan, ada juga yang dapat 1 bulan bekerja juga balik kanan. Nah itu tantangannya. Terus solusinya gimana? Ya membuat anak-anak di SMK Negeri 7 kelas 1 sampai kelas 3 untuk belajar disiplin, belajar tanggung jawab, belajar komunikasi, belajar bagaimana menggandeng relasi, belajar bagaimana leadership agar mereka pada saat memasuki dunia kerja mereka sudah siap. Apa harapan untuk SMK Negeri 7 Beniar? Harapannya yang ada di belakang itu bisa dilihat Mas Soleh, di shot ke Tunas Mandiri. Harapannya berani berubah untuk masa depan. Selama ini kita nggak berani, hampir rata-rata mengikuti temannya ke jalan yang A pasti ikut ke A, ke B ikut ke B. Tapi bagaimana kita merubah, belajar untuk mandiri, apapun itu yang terjadi kita melangkah meskipun itu sendiri. Kemana arahnya? Mandiri. Kalau selama ini itu kita terbatas, lah mulai dari sekarang
sadar diri, tahu diri apa kewajibannya, itu yang dilaksanakan. Harapannya apa? Kalau misalnya nanti anak sudah mandiri, ditaruh dimanapun mereka siap. Karena kalau sudah punya kemandirian, pasti akan meningkat harga dirinya. Kalau harga dirinya sudah meningkat, maka perusahaan-perusahaan yang mengambil, yang membutuhkan, itu juga bukan perusahaan yang kecil, perusahaan yang mempunyai legitimasi, perusahaan yang besar. Sudah Pak. Cukup? Cukup. Itu. Terima kasih Pak. Oke, yuk bergabung bersama BKK SMK Negeri 7. Gengsi tidak akan membuat kita kaya, tapi kaya yang akan membuat kita bergengsi. Terima kasih.